memilih dan menangani pangan asal hewan di masa pandemi COVID. Saya tidak mau banyak tentang COVID-nya karena pasti bulan Bapak juga sudah tahu. Ya, kita tahu bahwa COVID ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona yang dinamakan SARS-CoV-2, dan ini sama seperti virus corona yang lain yang sebelumnya menyebabkan SARS dan MERS-CoV. Apakah pangan dapat menularkan COVID ini? WHO sudah menyatakan jelas hampir setiap minggu diupdate bahwa sangat kecil kemungkinannya orang terinfeksi COVID melalui makanan ataupun kemasan makanan. Karena biasanya ini ditularkan, masih dilaporkan penularannya langsung dari orang ke orang, dan terutama ke orang melalui kontak dengan droplet ataupun orang yang terinfeksi, terutama droplet. Belum ada laporan dan bukti ilmiah bahwa penularan COVID-19 ke orang dari makanan ataupun kemasan makanan. Dan belum pernah ada laporan bahwa hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas terinfeksi dan sakit oleh virus penyebab COVID-19. Ibu dan Bapak, pagi tadi saya ikut rapat dengan Direktorat Kesmafed. Jadi yang perlu kita tekankan bahwa nanti menjelang walaupun 2 bulan lagi, tetapi dari sekarang kita sudah harus waspada. Teman-teman yang di dinas mungkin juga perlu memberitahukan bahwa sapi, kerbau, kambing, domba sebagai hewan kurban tidak dapat menularkan COVID dari mereka dan tidak menularkan di antara hewan-hewan tersebut. Ini yang perlu kita tekankan. Yang menjadi permasalahan ataupun yang perlu menjadi perhatian di dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini adalah bagaimana kita menjaga agar tidak berkerumun. Dan benar-benar protokol kesehatan itu dilaksanakan. Ini memang PR berat buat teman-teman di dinas untuk pelaksanaan hewan kurban, walaupun 2 bulan lagi, tetapi itu bukan waktu yang cukup lama, apalagi ini perlu sosialisasi yang lebih intensif. Ya, sama seperti yang dilaporkan juga FAO, sama bahwa COVID tidak ditularkan melalui makanan. Selama daging dari hewan yang sehat dimasak dengan matang, maka aman dikonsumsi, termasuk dari penyakit-penyakit hewan yang ada di hewan. Ya, selanjutnya sama, ini juga dari beberapa literatur, ya. Nanti bisa dibaca supaya kita lebih banyak nanti bisa berdiskusi. Kok tidak mau nyala dia? Ya, kita lanjut saja. Nah, ini yang dari New Zealand, bahwa berdasarkan pengalamannya terkait dengan penyakit pernafasan akut seperti SARS dan MERS, yang menekankan bahwa orang tidak dapat terinfeksi oleh virus melalui pangan. Belum ada bukti ilmiah sampai saat ini kejadian ini juga terjadi pada virus penyebab COVID-19. Dan yang paling penting adalah bahwa virus ini butuh sel yang hidup, sehingga tidak memungkinkan bahwa sel virus ini akan tumbuh pada daging di mana selnya sudah mati. Dan pemanasan dengan suhu 60 derajat selama 30 menit itu dapat menginaktivasi virus. Yang pertama adalah terkait dengan daging. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat istilah daging, daging itu adalah semua bagian tubuh hewan yang disembelih yang lazim dan layak dimakan oleh manusia. Jadi istilah daging ini untuk setiap negara akan berbeda. Contoh untuk istilah daging di Indonesia itu pasti termasuk jeroan. Tetapi yang akan kita bahas atau secara umum kalau kita lihat di buku-buku teks, maka yang disebut daging itu adalah otot kerangka atau otot-otot yang menempel pada kerangka, tidak termasuk jeroan. Tetapi kalau kita lihat istilah daging secara umum, maka jeroan termasuk di dalam daging untuk negara yang menyatakan bahwa jeroan itu dapat dikonsumsi dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh kalau jeroan itu di Eropa ataupun di negara Amerika, dia dinyatakan unfit for human consumption ataupun tidak layak untuk dikonsumsi. Walaupun ada beberapa sekarang ini agak longgar, mereka memperbolehkan selama pengawasannya dengan ketat. Ini Ibu dan Bapak sudah tahu, nanti ini menjelang hewan kurban penting, ya, bahwa kalau kita lihat berat hidup sapi
itu akan menghasilkan daging sekitar 33-42% dari berat hidup. Jadi kalau misalnya seekor sapi beratnya 400 kilo, maka daging benar-benar daging yang dihasilkan itu sekitar 135-165 kilo, tergantung jenis hewannya, umurnya, dan juga cara penanganan di rumah potong. Baik, ini juga sering ditanyakan, pertanyaan yang sering saya peroleh adalah, Pak, kenapa kok daging dalam kemasan atau yang dijual di supermarket, yang dikemas warnanya coklat, itu kan juga tidak segar. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada konsumen bahwa awalnya warna daging sesaat hewan itu disembelih, setelah disembelih, maka dia berwarna merah, merah sebelah kiri. Kemudian setelah dia terpapar sekitar 30 menitan atau di atas 15 menit, maka dia akan menjadi merah cerah. Dan lama-kelamaan kalau permukaan dagingnya menjadi relatif kering atau dia teroksidasi, maka dia akan menjadi coklat. Jadi yang sebelah kanan itu adalah warna daging bila daging dikemas. Ini adalah umum. Nah, kalau kita lihat secara ilmiahnya, bahwa zat warna daging atau pigmen daging yang kita kenal sebagai mioglobin, dalam keadaan hewan setelah dipotong, itu dalam keadaan tereduksi ataupun yang disebut sebagai deoksymioglobin. Kemudian setelah dia terpapar dengan oksigen, yang kita kenal teroksigenasi, maka dia akan menjadi oksimioglobin. Kemudian dia akan tereduksi karena kekurangan oksigen, karena dia dikemas ataupun permukaannya jadi kering, maka dia akan berubah menjadi methmioglobin. Dan inilah yang terdapat di dalam daging yang dikemas. Untuk memastikan bahwa daging warna coklat yang sebelah kanan ini masih segar atau tidak, maka perlu kita lakukan penyawatan tipis pada permukaan yang coklat, dan kalau kita lihat di bagian dalamnya masih berwarna merah seperti sebelah kiri, maka artinya daging itu masih segar selama juga tidak ada terdeteksi bau ataupun perubahan lain yang menyimpang. Nah, bagaimana kalau daging itu kita masak, kita rebus, ya, maka warna dagingnya akan menjadi coklat. Ini adalah warna daging yang normal, baik dalam keadaan yang cerah tadi ataupun dalam keadaan yang teroksidasi. Maka kalau direbus dia atau dimasak, dia akan menjadi coklat keunguan. Ini yang disebut sebagai denatured myoglobin. Nah, bagaimana menangani daging saat COVID? Maka yang diperlukan adalah kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini buat teman-teman di dinas ataupun teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak sekalian. Yang penting adalah kita tetap memperhatikan dan mempraktikkan protokol kesehatan, misalnya saja menggunakan APD, kemudian kita menjaga jarak, itu yang paling penting. Kemudian untuk di industri atau di unit usaha pangan, maka perlu menerapkan dengan ketat higiene personal, dan tidak kalah pentingnya sebenarnya yang paling efektif, cuci tangan dengan sabun, terutama sabun cair dan air yang bersih, baik sebelum dan setelah bekerja, setelah buang air kecil atau besar, setelah memegang benda atau bahan-bahan yang kotor, terutama kalau kita pergi ke tempat-tempat dan kita tidak sengaja menyentuh. Yang paling banyak misalnya kalau kita ke ATM ataupun ke naik elevator ataupun lift, maka sebaiknya tangan kita segera kita cuci ataupun disemprot dengan desinfektan. Kemudian kalau di industri pangan, maka ini yang perlu diwajibkan adalah mereka, walaupun mereka menggunakan sarung tangan, maka kewajiban mereka adalah tetap mencuci tangan sebelum dan setelah memakai sarung tangan. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, ini adalah prinsip-prinsip higiene untuk unit usaha. Jadi teman-teman di dinas dalam rangka membina unit usaha, ini yang perlu kita terus dorong agar mereka menerapkan higiene personal, mempraktekkan kebersihan alat dan wadah, menerapkan rantai dingin. Ini memang sulit, jangankan sampai di luar Jawa, di ibu kota saja rantai dingin ini masih sulit, apalagi image ataupun kesan konsumen bahwa kalau daging dingin itu adalah daging yang busuk. Ya, ini yang perlu kita ubah, bagaimana kita mendorong sebenarnya daging dalam kondisi yang dingin itu adalah daging yang sangat berkualitas. Selanjutnya, ini adalah beberapa
karakteristik kalau kita mau menilai daging. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah bahwa sebaiknya pangan asal hewan yang segar itu tetap menerapkan rantai dingin mulai dari panen sampai dia dikonsumsi. Oleh sebab itu, secara lambat laun ataupun secara bertahap kita terus dorong penerapan rantai dingin ini, dan satu-satunya adalah kalau menurut saya kita mengedukasi konsumen agar mereka cerdas dan kritis, dan mereka akan menuntut bahwa daging ataupun makanan yang mereka peroleh itu adalah harus dalam keadaan kualitas yang sangat baik, dan bila daging maka dia harus dalam keadaan dingin. Tapi ini memang terus terang Ibu dan Bapak, saya sendiri masih merasakan sulit kalau ini dijual di pasar tradisional, karena mereka mengatakan bahwa daging yang baru habis dipotong itu adalah yang paling baik. Sebenarnya ini sudah lama dipatahkan teorinya, jadi tidak benar juga, karena kalau saya lihat beberapa tukang bakso di Bogor itu mereka menggunakan daging impor yang jelas-jelas itu adalah daging beku. Kalau di negara maju, Ibu dan Bapak, kalau mereka membuat olahan daging, justru mereka akan, kalau dia membuat emulsi, misalnya untuk membuat sosis, ya, sosis itu mirip emulsinya dengan bakso, dia justru menggunakan potongan daging yang sudah beku, langsung dimasukkan ke cutter ataupun penggilingan, dan sehingga penggunaan es itu dapat dikurangi. Secara teori, Ibu dan Bapak, sedikit kalau daging itu digiling ya dengan penggilingan, atau istilahnya kalau dalam ilmu teknologi daging itu di cutter ataupun dengan grinder, maka ada panas yang ditimbulkan, dan kenaikan panas hingga 1 derajat Celcius itu akan merusak protein dari daging, sehingga dia akan memperburuk ya emulsi antara protein, air, dan lemak, sehingga kalau kita buat dia menjadi bakso maka dia kurang kenyal. Jadi sebenarnya inti dari bakso itu kenyal atau tidak itu adalah bagaimana kondisi protein pada saat digiling, dan juga penambahan bumbu-bumbu yang tentu saja akan mengikat bahan-bahan sehingga produk olahan daging menjadi kenyal yang diinginkan. Ya, ini Ibu dan Bapak mungkin sudah tahu, saya selalu senang menampilkan gambar termometer ini, di mana secara internasional terkait dengan higiene pangan, itu ada yang namanya danger zone temperature atau suhu zona berbahaya, di mana kita tidak menyimpan atau meletakkan atau membiarkan makanan pada suhu dari 4 sampai 60 derajat Celcius lebih dari 5 jam, kaitannya dengan perkembangbiakan kebanyakan bakteri pada rentang suhu tersebut, ya, mesofil, itu sangat optimal, sehingga kalau kita lihat Ibu dan Bapak, bahwa dalam waktu 5 jam, itu lebih dari 4 jam, maka jumlah bakterinya sudah mencapai di atas 1 juta dari 1 sel bakteri. Kalau terkait dengan suhu, kita tahu kalau kita bermain dengan rantai dingin, maka yang perlu kita perhatikan adalah bakteri-bakteri psikrofil dan psikotrof. Kemudian kalau kita bekerja atau berkaitan atau menangani makanan yang dengan pemanasan, yang kemudian didinginkan, maka perhatian kita menjadi lebih banyak, karena kita akan bicara golongan bakteri yang termofil, dan juga psikrofil dan psikotrof. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini menurut literatur bahwa risiko keamanan pangan akan berkurang pada daging bila daging disimpan di bawah 5 derajat Celcius. Oleh sebab itu, kalau di Eropa, aturan Uni Eropa itu daging, suhu internal daging segar itu harus maksimum 4 derajat Celcius. Kalau untuk jeroan itu 3 derajat Celcius. Itu adalah aturan di Uni Eropa. Dan kalau di Indonesia kita masih mentolerir, kalau kita lihat dari SNI, sampai 7 derajat Celcius. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan usaha kita bersama, dan mulai hari ini kita tahu bahwa betapa pentingnya rantai dingin pada daging, ya, dan juga pangan asal hewan yang segar yang lainnya. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, ini kita lewatkan saja, ini sudah tahu. Dan kalau Ibu dan Bapak berminat untuk lebih tahu terkait dengan bagaimana pedoman
unit usaha pangan terkait dengan masa pandemik ini bisa dilihat di link ini, ya. Ya, ini adalah mungkin teman-teman di dinas ataupun ibu dan bapak kalau mau membuat leaflet ini bisa dipakai bagaimana tips buat konsumen membeli daging, ya. Sama menggunakan protokol kesehatan. Kemudian belilah pada kios atau toko yang resmi. Dalam hal ini dihimbau kalau kita sudah sering ke pasar tradisional, tentu saja kepada langganan kita karena dia pasti bisa kita percaya. Dan belilah daging yang berwarna merah cerah kalau selama dia tidak dikemas, ya. Kemudian bila mana kita membeli daging dari yang punya kemasan, maka sebaiknya sampai di rumah kita perhatikan atau kita pastikan bahwa kemasan yang membungkus daging tersebut utuh, bersih, dan ada labelnya. Dan saat ini Ibu dan Bapak kita tahu bahwa NKV didorong atau menjadi kewajiban untuk setiap unit usaha, termasuk unit usaha daging segar, untuk mendapatkan sertifikat NKV. Oleh sebab itu, dan sertifikat NKV ini harus ditempel pada label sehingga konsumen tahu. Ya, ini tadi yang biru ini kita harapkan dengan penerapan rantai dingin, konsumen paham, maka diharapkan mereka justru membeli daging itu, daging yang disimpan pada tempat pendingin ataupun pembeku. Ini tadi sudah saya sampaikan. Dan kita ini terima kasih kepada Direktorat Kesmafed, alhamdulillah peraturan Menteri Pertanian terkait dengan NKV yang tahun 2005 2 bulan yang lalu sudah diterbitkan kembali permentan yang baru, dan ini lebih simpel, dan kita lihat bahwa komponen dari NKV itu bukan hanya melulu higiene sanitasi. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ini dibedakan dengan good manufacturing practice atau cara produksi pangan dan obat yang baik, ya, maka kalau itu lebih ke arah ke higiene sanitasi termasuk juga halal. Tapi kalau NKV, karena kita berkaitan dengan hewan hidup, maka ada praktik veteriner, kemudian ada biosecurity, dan ada kesejahteraan hewan. Terutama praktek veteriner ini, biosecurity dan kesejahteraan hewan ini bila mana dalam unit usaha kita masih ada hewan hidup. Contoh di rumah potong hewan, ruminansia, babi ataupun unggas, kemudian di budidaya sapi perah, budidaya petelur, ini yang perlu, dan juga budidaya sarang walet, maka ini akan menjadi perhatian penting. Jadi kalau kita lihat komponen checklist pada NKV yang baru, ke 5 poin ini masuk, ya, kecuali tadi unit-unit usaha yang memang tidak terkait dengan adanya hewan hidup, contohnya saja di cold storage, tentu saja kesejahteraan hewan tidak ada di dalam checklistnya. Ya, ini yang paling penting lagi, diharapkan kalau konsumen belanja daging itu kalau bisa terakhir, ya, sebelum mereka membayar, ya, sebelum mereka membayar, kemudian langsung dibawa ke rumah. Jadi jangan sampai daging tersebut terpapar lagi dengan suhu yang tadi antara 4 sampai 60 derajat lebih lama, ya. Jangan sampai ibu-ibu beli daging duluan baru jalan-jalan di mall, beli dagingnya paling lama 30 menit, jalan-jalan di mallnya sekitar lebih dari 2 jam. Tapi alhamdulillah dengan PSBB ini mungkin saja tidak dilakukan. Ya, ini sama saja. Nah, pertanyaan lagi yang sering atau ada berita di medsos, jangan mencuci daging, ya, atau ada himbauan. Ini terutama kalau menjelang hewan kurban mesti ada ada media, ada postingan, jangan mencuci daging. Kalau menurut saya, kalau daging itu kotor, apalagi kita tahu hewan kurban itu dipotong juga kadang-kadang tercampur dengan pasir ataupun tanah ataupun kotoran lain, maka mau nggak mau menurut saya daging boleh dicuci. Tidak ada kaitannya kalau daging dicuci itu rasanya tidak enak, nggak, ya. Ini secara ilmiah tidak ada alasan
kalau mencuci daging itu akan menjadi lebih amis atau menjadi tidak enak. Soal amis atau tidak enaknya itu tergantung dari kesegaran daging dan cara mengolah. Ya. Nah, tentu saja kalau kita mencuci daging, gunakan air yang bersih, kemudian kita bersihkan kotorannya, kemudian kita tiriskan. Untuk bisa mempercepat, boleh kita gunakan tisu dapur, bukan tisu muka ya, tisu dapur yang relatif lebih tebal. Kemudian kita tempelkan atau kita tempelkan kepada permukaan daging supaya airnya cepat terhisap. Dan kalau kita mau masak, silahkan langsung masak. Tetapi kalau kita mau simpan, baik di pendingin maupun di freezer, maka kita masukkan lagi ke dalam kantong plastik ataupun wadah yang bersih yang tertutup. Ya. Dan kalau untuk di freezer, itu dianjurkan daging itu dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan memasak. Jadi kalau misalnya ibu-ibu membeli 2 kg daging dan setiap kebutuhan masak itu hanya 500 atau setengah kilo, 500 gram atau setengah kilo, maka sebaiknya dari 2 kilo itu dipotong-potong menjadi 500 gram. Jadi ada 4 potongan untuk menghindari proses beku cair ya. Memang kalau di dalam daging secara ilmiah Ibu dan Bapak masih diperbolehkan, jadi kalau kita membekukan daging, kita cairkan, kemudian kita bekukan, kemudian kita cairkan, tapi tidak boleh dibekukan lagi. Bukan tidak boleh, artinya tidak baik untuk dibekukan kembali. Itu yang disebut sebagai dua siklus beku cair. Untuk daging giling, hanya diperbolehkan 1 kali beku. Jadi kalau sudah dibekukan, kita cairkan, maka tidak dianjurkan untuk dibekukan kembali. Ini adalah bagaimana kita menyimpan daging di dalam kulkas, ya, di dalam pendingin. Maksimum yaitu 3-7 hari dalam keadaan baik selama dagingnya bersih. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman menyimpan daging pada kulkas itu paling 3 hari juga sudah mulai ada 4 hari, hari keempat itu mulai ada sesuatu bau yang tercium tidak enak. Walaupun saya tahu itu adalah perubahan pada komponen lemak. Kemudian kalau pada beku tadi ya, yang saya sampaikan, ini bisa langsung saja. Dan kalau pada beku untuk freezer rumah tangga itu maksimum 6 bulan. Ya, baik pada daging maupun daging ayam, daging sapi. Nah, keuntungan dari daging dibekukan sebenarnya adalah dengan cara pembekuan itu kita tahu bahwa larva dari cacing itu bisa mati. Jadi ini adalah salah satu cara pengendalian keberadaan larva cacing, misalnya saja Cysticercosis ataupun Bradyzoid dari Toxoplasma, maka dia akan diinaktivasi dengan cara pembekuan selama 2-7 hari. Bagaimana mencairkan daging? Cara mencairkan daging itu setelah bisa kita masukkan ke dalam pendingin, dari freezer pindahkan ke dingin minimal 12 jam, biasanya 24 jam, atau kita rendam di dalam air, atau kalau memang daging itu sudah dibumbui, maka itu bisa langsung direbus, ya, direbus, kemudian kita masak. Contoh, kalau kita mau membuat ayam goreng sebelum dibekukan, saya sangat menganjurkan dia dibumbui atau dimarinasi, bisa diungkep, bisa tanpa pengungkepan, kemudian kita bumbu sehingga pada saat digoreng dia akan dari beku langsung dalam minyak panas dan relatif jauh lebih baik. Sama seperti chicken nugget. Chicken nugget itu tidak perlu dicairkan, jadi dari beku langsung digoreng dengan minyak panas terendam. Nah, kadang-kadang ibu-ibu suka menanyakan, kenapa kok ada, kalau saya mencairkan daging itu ada cairan darah, katanya. Darah. Sebenarnya ini bukan darah. Ini yang kita sebut sebagai jus daging ataupun drips, ya. Drips ini keluar, ini normal. Tetapi kalau dripsnya terlalu banyak itu yang tidak normal. Biasanya kalau daging dibekukan secara lambat, maka dripsnya relatif lebih banyak. Tapi mohon maaf, ini bukan darah. Ya. Oleh sebab itu, di industri daging yang sangat dianjurkan adalah pembekuan daging secara cepat, baik menggunakan air blast freezer ataupun individual quick freezer. Ya.
Ya, ini adalah beberapa penyimpangan. Kita tahu di lapang, ini Ibu dan Bapak juga sudah punya, mungkin yang di dinas, buku pintar, cara pemilihan produk hewan. Ini adalah ayam bangkai, kita bisa bedakan dari warna. Ada satu medsos yang beredar, ya, itu dari Malaysia, katanya kalau ekornya biru atau merah itu, kalau saya berdasarkan pengalaman tidak bisa itu di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Malaysia. Tetapi itu tidak dapat diaplikasikan atau diterapkan di Indonesia. Justru yang di Indonesia ini, seperti ciri-ciri ini, jadi perhatikan ada warna keunguan pada pembuluh darahnya karena memang darah tidak keluar, sehingga hampir seluruh pembuluh darah itu terpenuhi oleh darah dan bisa kita lihat pada pangkal sayap. Dan juga warna kemerahan pada kulit, ya ini khas. Kemudian juga potongan pada leher itu biasanya rata karena memang darah sudah mengental, kemudian baru dipotong. Berbeda dengan ayam hidup yang dipotong, maka pembuluh darah yang terpotong itu relatif keriput, tidak rata. Dan terkait dengan kesejahteraan hewan, kita sering menemukan, terutama ibu dan bapak yang bekerja di atau pengawas Kesmafet di rumah potong hewan, sering menemukan sayap yang berwarna ini. Ini akibat dari penanganan, ya, ayam di peternakan ataupun pada saat menggantungkan di rumah potong hewan ini tidak relatif kasar, sehingga atau terutama kejadian ini, pecahnya pembuluh darah pada sayap, ini karena memang ayam kurang diistirahatkan, terutama setelah perjalanan jauh dan juga terkena panas. Kita tahu bahwa kalau ayam mengalami atau terkena panas, maka dia akan mengalami stres panas atau heat stress, dan selama heat stress, hampir di atas 60% darah itu berada di vena, terutama sayap, sehingga kalau kita tangani dengan kasar, maka pembuluh darah itu cepat ruptur ataupun pecah. Jadi inilah yang dipakai juga oleh dunia internasional, berapa persen dari ayam yang dipotong yang menunjukkan pecahnya pembuluh darah pada sayap. Ya, nanti bisa kita tanya, di sini juga ada Bu Dr. Anis maupun Bu Dr. Vita ataupun Bu Dr. Sinta dari Kesmafet, saya lihat tadi. Nanti biar mereka yang menjawab berapa persen. Ya, kadang-kadang kita makan ke restoran ayam goreng sebelum PSBB, terus kita dapatkan ayam dengan warna tulang gelap seperti ini. Apakah berbahaya? Ibu dan Bapak, ini tidak berbahaya. Kok bisa begitu? Nah, kalau ini kita temukan, ini artinya adalah ayam yang dipotong itu umurnya di bawah 6,5 minggu atau 6 minggu. Kita tahu bahwa daging ayam broiler di Indonesia itu paling lama dipotong 5 minggu. Sehingga normal. Kenapa normal? Karena pembentukan darah pada ayam broiler sampai 6 minggu itu masih terjadi pada sumsum tulang panjang. Nah, kenapa bisa begini? Ini karena setelah ayam dipotong, kemudian dilakukan pembekuan, ya, pembekuan dengan cara lambat, dan kita tahu dengan cara lambat itu masuknya suhu dingin itu lambat juga, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antara bagian dalam tulang dengan luar tulang, sehingga bermigrasilah pigmen darah. Ini bukan pigmen, ya. Ini bukan darah, tapi pigmennya bermigrasi melalui tulang-tulang yang berpori, pori kelengke, kemudian dia keluar. Nah, ini akan diperparah misalnya saja dengan penggorengan. Oleh sebab itu, bagaimana menangani ayam, ya, menangani ayam yang kita sembelih pada umur di bawah 6 minggu. Caranya adalah sebaiknya kalau kita mau membekukan ayam, kita bumbui dulu atau kita ungkep, setelah itu kita goreng. Atau kalau memang kita mau belum dibumbui, ya belilah ayam yang dibekukan secara cepat menggunakan air blast freezer ataupun individual quick freezing.
Nah, istilah dari tulang yang gelap itu dalam istilah perdagingan disebut atau dikenal dengan black bone syndrome. Jadi ini normal. Ini satu lagi laporan 3 bulan yang lalu saya ditanya oleh industri daging. Mereka memproduksi daging sapi dingin yang dikemas vakum. Kemudian setelah 5 hari ataupun 4 hari, konsumen mereka mengeluh. Kenapa daging-daging yang disimpan vakum dalam pendingin itu pada kemasannya menggelembung? Nah, saya ditanya, nah ini sebenarnya Ibu dan Bapak, ini dalam prosesnya relatif jorok, ya, relatif jorok. Karena ini disebabkan oleh bakteri-bakteri yang berspora, yang dikenal sebagai bakteri Psychrophile and Psychrotolerant Clostridia. Jadi ini adalah golongan bakteri Clostridium yang memang senang hidup pada suhu dingin dan sangat toleran terhadap suhu dingin. Dan kita kenal atau secara literatur ini sudah dilaporkan 15 tahun yang lalu. Fenomena ini kali pertama dilaporkan di New Zealand. Ini yang dikenal sebagai kelompok bakteri PPC atau Psychrophilic and Psychrotolerant Clostridia. Awalnya daging pada saat ditangani sebelum dikemas vakum itu terkontaminasi oleh spora dari PPC ini. Kita tahu bahwa setelah divakum biasanya mereka akan mencelupkan ya kemasannya di vakum tadi ke dalam air panas di atas 85 derajat ya agar lebih mengkerut ya. Dan justru pada saat mereka merendam dalam air panas, maka spora yang menempel pada permukaan daging tersebut, apalagi ditambah dengan kondisi vakum di mana ini sangat atau anaerob disukai oleh Clostridium, dia berubah menjadi sel vegetatif. Nah, pada saat disimpan dingin, maka si sel vegetatif dari Clostridium ini tumbuh. Hari ketiga, hari keempat, ataupun hari kelima mulailah menggelembung karena aktivitas dari PPC ini adalah menghasilkan gas CO2. Ibu dan Bapak, di sini adalah 2 spesies bakteri Clostridium yang banyak menyebabkan tadi ya blown package ya, blown package ini penggelembungan ini adalah 2 bakteri yang sering dilaporkan karena kedua bakteri ini ternyata dibandingkan bakteri yang lain itu lebih tahan pada bawah suhu 10 derajat. Kalau pada pembekuan dia tidak akan menyebabkan ini. Ini hanya pada saat daging dikemas vakum yang terkontaminasi oleh spora PPC dan dia akan menggelembung pada saat disimpan di pendingin. Baik, tentang telur. Kita tahu telur yang saat ini beredar adalah telur konsumsi. Kalau kita bicara telur konsumsi yang biasa dijual itu adalah telur yang diperoleh dari ayam layer ataupun ayam petelur. Kecuali kalau misalnya dari ayam kampung ataupun bebek ataupun ayam Arab, itu biasanya telur-telur itu masih fertil. Sedangkan kalau telur konsumsi dari ayam broiler, ini biasanya tidak dibuahi. Nah, yang menjadi masalah sejak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu adalah beredarnya telur tetas atau hatch egg ya dari peternakan ayam breeder ya untuk konsumsi. Nanti kita akan lihat. Ya, kita tahu ini hoax yang selalu dan saya terus dapat. Kalau kita buka saja di YouTube terus kita bilang telur palsu, maka banyak sekali film ataupun video tentang telur palsu. Dan umumnya kalau saya lihat video-video tersebut, itu adalah selalu mengatakan bahwa telur ini palsu karena tuh lihat di bagian dalamnya ada kertas yang menempel. Kemudian ada lagi yang mengatakan telur ini palsu tuh, lihat saya angkat kuning telurnya dan dia tidak pecah. Justru Ibu dan Bapak, kalau kuning telurnya kita angkat dan dia tidak pecah, itu justru masih baru, fresh.
umurnya pasti kurang dari 7 hari. Ya. Nah, kenapa saya menyangkal tidak akan pernah ada telur palsu selama bagian dalamnya cair? Karena kita tahu bahwa telur itu sebenarnya adalah alat reproduksi dari unggas. Ya, jadi Tuhan menciptakan telur itu sedemikian rupa sehingga dia tahan terhadap gangguan luar. Kalau kita lihat, ya kita pelajari pada saat kita kuliah dulu tentang telur, itu berlapis-lapis mulai dari luar sampai ke dalam. Memang lapisan yang paling tebal itu adalah cangkang ataupun kerabang telur ataupun kulit telur. Tetapi di bagian permukaannya adalah selapis tipis yang disebut dengan kutikula. Tapi kutikula setelah 3 atau 4 hari dia juga akan rusak. Oleh sebab itu pertahanan paling luar itu adalah tetap kulit telur. Kemudian pertahanan yang tidak kalah pentingnya adalah justru membran yang disebut sebagai outer and inner membrane dari kulit telur. Itu adalah sebagai proteksi terhadap masuknya bakteri dari luar. Kita tahu bahwa kulit telur itu berpori karena ini sangat dibutuhkan pada saat kalau telur itu dibuahi, maka pori-pori itu berguna untuk mengeluarkan gas-gas ataupun hasil-hasil gas yang dihasilkan oleh embrio. Jadi Ibu dan Bapak tidak pernah ada telur palsu selama bagian dalamnya itu cair. Tapi kalau ada telur palsu pun itu pasti bagian dalamnya tidak cair, itu pasti padat. Dan itu biasanya kalau kita lihat di video itu adalah telur-telur yang digunakan untuk mainan. Jadi ada gel egg ya, atau telur-telur yang digunakan untuk pajangan restoran. Itu terbuat dari silikon. Jadi tidak mungkin, ya tidak mungkin. Pun kalau ada video itu gabungan antara produksi telur asli dengan produksi telur-telur yang untuk mainan ataupun untuk pajangan. Ya ini sudah kita tahu bahwa seekor ayam itu atau sebuah telur itu dihasilkan dalam tubuh ayam itu membutuhkan waktu sekitar 26 jam. Kemudian 1 jam kemudian atau rata-rata setengah jam kemudian itu si ayam sudah mulai ovulasi lagi. Ya, ini beberapa perbedaan dari berat telur, ya, sama nanti bisa dilihat. Nah ini, Ibu dan Bapak kalau kita perhatikan ini tadi sudah saya katakan kalau kita perbesar kulit ataupun cangkang ataupun kerabang telur, maka kerabang telur ini yang coklat, bagian permukaan ini kutikula yang 3-4 hari setelah dikeluarkan ini pasti rusak. Kemudian yang sering menjadi omongan ataupun cerita di dalam video adalah justru ini. Membran kulit telur yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Dan ini kita lihat, ya ini adalah membran kulit telur yang tidak bisa kita bedakan antara membran luar maupun membran dalam, yang hanya kita bisa bedakan secara mikroskopis. Tetapi ini memang bisa dilepas, ya dilepas, dan memang ini seperti mirip kertas perkamen ataupun plastik, ya. Jadi ini kita tahu bahwa komponen dari membran ini adalah protein keratin, kemudian ada elastin, sehingga dia elastis, ya. Jadi terdiri dari protein. Ya, ini adalah ciri-ciri yang telur yang baik dan yang kita sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau kita memecahkan telur, maka kalau kita perhatikan telur yang masih baik atau fresh itu memiliki 3 tingkat, ya. Tingkat pertama yang paling bawah itu adalah putih telur encer. Kita tahu bahwa putih telur itu terbagi menjadi 2, yang encer dan yang kental. Nah, kemudian tingkatan yang kedua itu adalah putih telur kental dan yang paling tinggi adalah kuning telur. Telur yang sudah lama biasanya tingkatan ini hanya 1 karena putih telurnya sudah mencair atau kadang kuning telurnya pun sudah menyatu ataupun sudah rusak karena membran vitellinnya memang juga sudah lemah sehingga kuning telur merembes ke bagian putih telur. Nah, ini tadi lebih gambar yang lebih jelas ya bagaimana kita bisa membedakan antara telur yang segar dengan telur yang lama. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau telur segar ada 3 tingkatan, sedangkan pada telur yang relatif lama itu hanya 2 tingkatan, putih telur dan kuning telur, dan kalau kita lihat juga kuning telurnya sudah mulai mengempis. Ya. Nah ini dalam video selalu mengatakan, oh
kuning telurnya bisa diangkat, tuh kan palsu. Justru itu adalah telur yang segar. Ya, kalau telur yang sudah lama pasti akan pecah. Ya, ini kualitas telur. Jadi ini juga sudah, ini hoax yang selalu. Nah, ada juga berita bahwa telur tidak boleh dicuci. Itu di Amerika. Karena di Amerika memang di peternakannya sudah dibersihkan. Tapi kalau di Indonesia, terutama telur curah, maka telur itu boleh dicuci, ibu-ibu, ya, boleh dicuci. Cara mencucinya tentu saja telur itu kita cuci dengan air bersih dan boleh menggunakan sabun cuci piring karena itu aman. Kemudian dibilas lagi, kemudian kita tiriskan, kita keringkan, terus kita simpan. Saya sangat menganjurkan disimpan di lemari pendingin ataupun kulkas. Kemudian bulan lalu juga ada berita disampaikan jangan menyimpan telur pada pintu kulkas. Kalau menurut saya sih selama suhunya masih di bawah 10 derajat ya, itu tidak ada masalah ya. Karena katanya pintu kulkas selalu buka tutup. Memang sebaiknya memang kalau mau lebih tahan lama lagi dan tetap fresh, ibu-ibu menyimpan telur itu pada wadah telur. Jadi kalau kita membeli telur menggunakan wadah, sebaiknya wadahnya kita simpan karena itu terbuat dari plastik, bisa digunakan pada telur-telur lain. Nah, sebaiknya telur yang disimpan itu sudah kita bersihkan, jadi tidak ada kotoran pada permukaannya dan tidak retak. Jadi mohon dipisahkan antara telur yang kotor dan retak, dan yang retak harus segera kita gunakan. Jangan disimpan lebih lama lagi, ya. Karena bukan kaitannya dengan bahaya, tetapi kaitannya dengan kualitas. Dan oke, Ibu dan Bapak, kadang kita temukan ada 2 kuning telur, ya. Pertanyaannya kenapa? Ini biasanya juga dari telur tetas, ya, dari telur tetas. Dan ini karena saluran reproduksi ayam sebenarnya masih relatif muda, artinya belum mature, belum matang, ya, belum dewasa. Sehingga ada kemungkinan 2 kuning telur dihasilkan dalam 1 cangkang. Apakah aman dikonsumsi? Ya, aman. Kemudian ada lagi, kalau tidak salah, itu 2 bulan yang lalu saya dapat video, ada seorang anak di Sulawesi Selatan, kalau tidak salah, dia mendapatkan telur dalam telur. Ini sebenarnya normal, ya, normal. Yang tidak normalnya, ini yang dikenal dengan fenomena gerakan balik telur, ya, atau yang disebut sebagai counter peristaltic contraction. Jadi pada saat telur sudah dibentuk, sudah dibungkus oleh kulit telur di uterus, dia akan dikeluarkan. Kemudian karena ada peristalsis, dia naik lagi ke atas sebelum uterus. Kemudian dia bersatu dengan kuning telur yang dihasilkan. Kemudian pada saat di uterus dia dibungkus lagi oleh kerabang ataupun kulit telur. Dan biasanya telur ini relatif lebih besar daripada telur normal, ya. Jadi ada 2 telur. Sekarang pertanyaannya, apakah aman? Aman dikonsumsi. Bahkan menurut saya beli 1 telur isinya 2, ya. Dan ini yang kita lihat, ya, ini pernah saya dapatkan videonya 2 bulan yang lalu. Katanya di Sulawesi Selatan seorang anak direbus, ibunya merebus telur, kemudian pas dilihat di dalam telur ada telur. Itu namanya egg in egg, ya. Ini setelah direbus, kalau kita lihat seperti ini. Ya, ini yang lagi rame sejak 3 minggu atau 4 minggu yang lalu tentang telur tetas yang beredar dan dijual. Ibu dan Bapak, apakah telur tetas itu aman dikonsumsi? Jawaban saya iya. 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 Tapi ada di berita atau postingan di sosmed bahwa telur tetas ini banyak mengandung kuman dan salmonella. Itu salah. Telur tetas tidak mengandung omega 3. Salah juga. Karena omega 3 tergantung dari pakan ayam yang diberikan. Ya. Telur tetas dan telur konsumsi itu secara nilai gizi tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan nutrisi antara telur tetas dengan telur konsumsi. Kalau ada bedanya, berarti kita tidak bisa makan telur ayam kampung atau telur bebek yang sudah pasti kebanyakan di antara telur tersebut dibuahi oleh pejantannya. Ya, ya, ini sekedar. Nah, ini yang
yang ada di postingan di media sosial ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan telur ini dibuahi atau tidak? Kita tahu bahwa di dalam telur, ini kalau biasanya kalau orang-orang yang jeli, itu akan melihat bintik putih kecil, itu sebagai kita kenal sebagai germinal disk atau blastodisk, ya. Yang kalau misalnya telur itu dibuahi, maka germinal disk atau blastodisk ini akan berkembang ya menjadi blastoderm. Nah, blastoderm yang berkembang sampai umur telur di bawah 5 hari itu akan terlihat seperti ini, bulatan putih. Ya, ini lebih jelas lagi. Nah, ini ada telur yang dibuahi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini yang disebut sebagai blastodisk, ini adalah blastoderm, dan biasanya blastoderm yang sebesar ini bisa sampai umur 5 hari telur setelah dikeluarkan dan dia dibuahi. Ini lebih jelas lagi, atau kalau di dalam di dalam literatur bahasa Inggris mereka atau di Amerika dikenal sebagai bull's eye shape, jadi seperti mata sapi, ya seperti mata sapi. Ini ada jelas ini lingkaran putihnya, itu ada cincin warna putih ya, lingkaran putih jelas terlihat. Ini adalah telur yang dibuahi. Ini aman dikonsumsi, ya. Nah, pertanyaannya ada satu lagi, yang telur yang beredar adalah telur HE infertil. Apa itu telur HE infertil? Telur HE infertil adalah telur setelah masuk inkubasi, kemudian kalau setelah 8 atau 9 hari di teropong, itu tidak terdapat embrio. Nah, inilah kalau saya mengatakan bahwa telur HE infertil ini tidak layak konsumsi karena pasti di dalam telurnya sudah blastoderm ini sudah berkembang dan biasanya sudah ada pembuluh darah, blastodermnya berkembang, tetapi cairan kuning telurnya sudah relatif encer. Jadi kalau kita pecahkan itu biasanya sangat encer sekali dibandingkan telur HE yang baru di bawah 4 hari ataupun telur konsumsi, Ibu dan Bapak. Jadi kalau saya mengatakan telur HE infertil tidak layak konsumsi, bukan tidak aman tapi tidak layak karena telurnya sudah sangat cair. Dan kalau lebih dari itu biasanya agak sedikit berbau. Nah, Ibu dan Bapak, ada lagi kadang-kadang kita menemukan bercak darah. Nah, telur kuning telur yang bercak darah ini bukan berarti bahwa telur itu dibuahi. Jadi sekali lagi, ini bukan berarti telur yang dibuahi. Telur yang dibuahi itu hanya terlihat dari blastodermnya. Ya, ini terkait dengan larangan pemerintah terkait bahwa telur-telur tetas atau telur HE atau hatch eggs itu dilarang diperjualbelikan. Tetapi pertanyaannya, apakah boleh dikonsumsi? Boleh. Dan itu biasanya menjadi CSR dari perusahaan breeding. Ya, jadi boleh. Tapi repotnya ini pertanyaannya teman-teman dari pengawas Kesmafet, Pak, kami menemukan telur tetas di pasar dijual. Kalau saya melihat yang perlu ditelusuri oleh teman-teman dari dinas adalah menelusuri dari mana asalnya. Yang kita tindak tegas itu adalah perusahaannya, ya. Karena kalau kita tindak tegas pedagangnya percuma, ya. Di masa gini makan bikin heboh. Jadi saya tidak sangat menganjurkan dan teman-teman sebagai pengawas Kesmafet harus lebih bijak dan waspada. Kalau ditemukan telur HE yang dijual di pasar, tolong diinvestigasi dari mana mereka dapatkan, baru kita temukan breeding farm-nya ataupun, nah itu yang baru kita tegur, ya. Kalau pedagangnya percuma. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ada juga kan yang mengatakan bahwa telur tetas banyak mengandung kuman dan salmonella. Tentu saja tidak. Bayangkan kalau telur tetas banyak mengandung kuman dan salmonella, tentu saja perusahaan breedingnya akan rugi karena tidak akan menjadi DOC, ya. Jadi ini hal yang salah. Lalu tadi ada yang mengatakan di media sosial juga bahwa telur konsumsi banyak mengandung omega 3. Salah. Karena kita tahu bahwa kandungan omega 3 di dalam telur sangat bergantung pada pakan ayam yang diberikan. Ya, ini adalah cara penanganan telur. Ibu dan Bapak nanti bisa dibaca. Nah, kenapa kita sangat dianjurkan kalau kita menyimpan telur itu bagian yang tumpul itu berada di atas. Kita tahu pada bagian yang tumpul ini terdapat kantung udara. Dan selama penyimpanan telur
baik di kulkas maupun di suhu kamar, maka terjadi metabolisme di dalam telur, ya, terutama perubahan di dalam putih telur yang menghasilkan gas, dan gas itu akan naik ke atas dan akan memperbesar kantung telur. Kalau ini kita balik, Ibu dan Bapak, ya, kantung telurnya ada di bawah, sedangkan kita tahu gas itu akan lari ke atas, maka akan terbentuk kantung telur baru, dan inilah yang merusak, bukan komposisi, yang merusak posisi bagian dalam. Sehingga kenapa kita menyimpan seperti ini anjurannya bukan soal keamanan, bukan soal keamanan pangan, tetapi soal estetika nanti pada saat telur dipecahkan, maka kuning telurnya tetap berada di tengah. Karena kalau biasanya kalau kita balik, itu kuning telurnya sudah ada di mana-mana, bahkan kalau penyimpanannya hampir mendekati masa yang baik, misalnya kalau di suhu kamar 2 minggu, di kulkas itu sampai 5 minggu, misalnya lebih dari 2 minggu di suhu kamar, maka kuning telurnya biasanya sudah relatif pecah karena dia tertekan oleh gas yang ada di dalam telur. Ya, ini ceritanya kenapa harus begini, agar kuning telur tetap berada di posisi tengah. Itu saja. Kaitannya bukan dengan keamanan pangan, tetapi dengan estetika maupun kualitas. Kaitannya lebih ke estetika maupun mutu ataupun kualitas dari telur itu sendiri. Ini mungkin dapat digunakan juga di dalam sosialisasi, edukasi. Ini tadi sudah sampai, ini tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian saya hanya sedikit membahas tentang susu. Ibu dan Bapak, ini adalah produk olahan susu yang biasa kita minum. Banyak alternatif, ya, alternatif. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, ini adalah proses pengolahan susu dengan panas yang relatif suhu rendah dan juga waktu yang relatif singkat. Semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri ini menggunakan suhu yang relatif panas dan waktu yang lama. Tetapi yang di sebelah kanan ini masih memiliki nutrisi ataupun nilai gizi yang mirip dengan susu mentah. Semakin ke kiri nilai gizinya semakin kurang. Oleh sebab itu, unit usaha ataupun industri susu biasanya menambahkan atau mengganti vitamin ataupun beberapa komponen yang rusak. Jadi kalau kita lihat semakin ke kanan itu dari aspek kualitas dan nutrisi lebih baik, semakin ke kiri masa simpan lebih lama. Hal yang baru yang mungkin ini diperkenalkan tahun 85-an di dunia, dan Indonesia ini sudah banyak industri susu yang menerapkan ini. Kalau yang lain saya yakin Ibu dan Bapak sudah tahu, tetapi hal yang baru mungkin buat saya juga, ya, baru tahu juga 5 tahun yang lalu. Ada istilahnya adalah susu extended shelf life atau yang dikenal sebagai ESL. ESL ini mirip pasteurisasi. Dari aspek komponen gizi mirip. Apa yang berbeda? Yang berbeda dia bisa tahan lama sampai sebulan. Coba Ibu dan Bapak pergi ke supermarket, mencari susu pasteurisasi. Kalau kita mencari susu pasteurisasi adalah susu yang disimpan pada pendingin. Kemudian kita lihat masa simpannya. Kok lebih dari 4 minggu? Itu pasti prosesnya adalah ESL. Jadi pada istilah ESL ini masih digunakan industri susu sebagai pasteurized milk. Ya. Karena kalau kita olah susu itu dengan pasteurisasi, masa simpannya itu paling lama juga 7 ataupun 10 hari. Dari aspek marketing, sulit memasarkan produk yang masa simpannya cuma sampai 7 hari. Oleh sebab itu, ya, perusahaan-perusahaan susu sekarang ini yang benar-benar dari susu mentah, ya, dari sapinya, itu menggunakan ESL. Kecuali susu pasteurisasi. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita perhatikan, Ibu dan Bapak. Susu pasteurisasi yang beredar di Indonesia bukan harus selalu dari susu mentah dari sapinya, tetapi bisa dari susu skim. Susu skim yang diimpor, ditambahkan beberapa bahan, ya, nutrisi, dicairkan, kemudian baru dipasteurisasi. Kan jadi aneh kan, susu yang sudah panas dia sebagai susu bubuk, kemudian dicairkan, kemudian kita pasteurisasi. Nah, itu di aturan kita masih boleh menandakan sebagai susu pasteurisasi. Kalau di Eropa nggak boleh.
Susu pastörisasi itu harus berasal dari susu mentah, raw milk dari sapi. Kalau dia katakan sebagai susu dari susu bubuk, kemudian dicairkan, kemudian dipasteurisasi, itu namanya bukan susu pasteurisasi lagi, itu adalah susu menggunakan bahan substitusi susu bubuk. Ya, ini adalah masa simpan. Semakin ke kiri kita lihat bahwa masa simpannya semakin baik, makin lama selama masih dalam keadaan tertutup. Ya, ini saja yang baru, Ibu dan Bapak. Kalau kita lihat bagaimana mereka memasarkan, kalau kita mau membelikan susu ESL pun pasteurisasi, jangan kita cari di rak yang tidak berpendingin. Kalau yang ada di rak yang tidak berpendingin, itu pasti susu UHT ataupun susu steril. Ya, itu. Kalau kita mau minum susu yang pasteurisasi atau ESL, itu harus kita cari di tempat pendingin. Ya, ini adalah 4 langkah keamanan pangan yang dianjurkan dunia, termasuk kodeks ya. Intinya adalah bersih, pisahkan antara bahan mentah dengan bahan yang diolah, masak dengan baik, dan kalau tidak dimasak atau tidak digunakan, simpan dalam pendingin, bisa didinginkan ataupun dibekukan. Ini adalah slide yang paling saya suka. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ataupun di dalam penyampaiannya tidak dapat dimengerti. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dr. Baso. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Dr. Denny, materi yang sangat luar biasa dan sangat komprehensif. Dan kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan Dok dari yang kami himpun dari chat di Zoom. Kurang lebih ada sekitar 7 penanya dan ada juga yang bertanya melalui akun Facebook, yaitu melalui Dr. Hewan Wahyu Suhaji. Namun yang pertama mungkin saya mulai dari Ibu Rusni, SPT MSI, dosen dari UIN Alauddin Makassar. Beliau menanyakan, kan proses berkurban akan tidak lama lagi Dok, dan biasanya memang kita di Indonesia akan selalu suka untuk berkumpul karena itu menjadi tradisi. Nah, ini yang kira-kira solusi apa yang kita lakukan untuk hal yang seperti ini? Ya, baik, mungkin langsung dijawab aja dulu ya, karena baik. saya suka pelupa nih, apalagi otaknya agak lockdown. Baik, ya ini saya kecemplung ikut rapat di dalam persiapan hewan kurban dengan Direktorat Kesmafet. Jadi kami meminta kepada Komisi Fatwa MUI ya untuk mempertegas bahwa nanti akan ada fatwanya setelah Lebaran ini, insya Allah. Ya, mereka akan rapat Komisi Fatwa. Yang kita mintakan adalah mempertegas bahwa hal-hal yang sunnah di dalam hewan kurban, kayak misalnya menyaksikan hewan kurban disembelih. Yang kedua, memotong hewan kurban sendiri. Nah, hal-hal inilah yang kita mintakan fatwanya untuk dipertegas bahwa itu bisa dilakukan atau tidak perlu dilakukan karena memang itu sifatnya sunnah. Kemudian yang akan kita minta fatwanya lagi adalah tidak perlu ditonton, tidak perlu ditonton. Nah, nanti akan keluar surat edaran dari Menteri Pertanian, ya juga dari Kementerian Kesehatan terkait kalau kita bicara pemotongan hewan kurban saat ini yang perlu adalah jaga jarak. Kemudian penerapan higiene personal, artinya menggunakan APD, alat pelindung diri kayak masker, sarung tangan, untuk pemotong juga kacamata Google, kemudian cuci tangan dengan baik, itu yang harus dipertegas. Oleh sebab itu, ini nanti mungkin ada Bu Dr. Sinta ataupun saya lihat juga ada Bu Dr. Sinta, ada Bu Dr. Anis dari kesehatan dari Direktorat Kesmafet nanti bisa menambahkan. Itu yang harus kita pertegas. Jadi mudah-mudahan setelah Lebaran ini akan keluar fatwa maupun surat edaran. Jadi teman-teman di dinas jangan kita tunggu saja, sebentar lagi juga akan keluar. Mungkin insya Allah dalam waktu seminggu setelah Lebaran kali ya. Ada lagi Pak Dr. Baso? Masih ada Dok, masih banyak. Oke. Namun sebelumnya Dok, kami mencoba untuk mengingatkan bahwa materi, sertifikat, dan rekaman kami akan share melalui email dan mungkin daftar hadirnya bisa diklik di
HTTP yang ada kita masukkan di chat ini. Jadi bisa dilihat email linknya di chat Zoom. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Dr. Setiawan Putrasyah, SPT MSI, dosen dari Universitas Sulawesi Barat. Beliau bertanya bahwa Dr. Denny menyampaikan tadi bahwa daging itu susah untuk menjadi agen penyebar virus, khususnya COVID-19. Nah, apakah masih perlu untuk pencegahan COVID-19 pada pangan, khususnya pada daging? Ini yang pertama, Dok. Terus yang kedua, tingkat pemotongan hewan di Sulawesi Selatan dan mungkin di Indonesia itu hampir tidak semuanya dipotong di RPH. Dan kira-kira bagaimana solusinya, Dok? Apakah daging yang dipotong dengan tidak di RPH ini masih aman secara keamanan pangan atau keamanan daging? Ya, silakan, Dok. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Dr. Setiawan? Luar biasa ketemu di sini rupanya. Alhamdulillah baik. Iya, itu beliau juga mentor saya, Pak. Teman saya waktu kuliah dulu. Baik, Pak Dr. Setia, mestinya juga udah bisa tahu sebenarnya ini seperti menguji. Virus COVID ini jelas-jelas beberapa badan internasional mengatakan tidak dapat ditularkan dan berkembang di pangan, apapun pangannya. Ya, kalaupun ada kemungkinan pada pangan kemasan, misalnya di supermarket ada orang yang kebetulan terinfeksi ataupun tanpa gejala, kemudian dia bersin kena ini, makanya itu tidak akan pernah kuat lebih dari 72 jam. Atau kalau kita takut, sampai di rumah sebaiknya kita lap dengan alkohol kemasannya. Dan apakah kalau misalnya ada orang sakit di rumah potong hewan, dia orang tanpa gejala, OTG, sakit terinfeksi, kemudian dia bersin di depan karkas, apakah virusnya akan berkembang di daging? Tidak akan berkembang karena daging selnya sudah mati. Kita tahu bahwa virus sangat membutuhkan dan dia parasit obligat pada sel yang hidup. Dan saya sangat bersyukur terutama kalau kita bicara keamanan pangan di Indonesia. Ya, selama orang Indonesia masih makan makanan matang ya, Pak Dr. Baso sendiri tahu bagaimana memasak konro. Pasti masak konro nggak mungkin cuma 20 menit, 15 menit. Ya. Dan itu pasti mendidih. Nah, kita tahu bahwa dengan 60 derajat selama 30 menit aja, atau kalau kita naikkan suhunya 90 derajat itu cuma sekitar 10 menit, itu pasti mati. Ya. Jadi, saya masih bersyukur keamanan pangan di Indonesia masih baik selama kita masih berkuliner dengan masakan matang. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah tren kalau orang sudah mulai makan makanan agak mentah. Karena dia mungkin lama di Jepang nih ya, kayak Bu Dr. Wiwi, terus dia praktekkan di Makassar, ya, karena yang ada itu dagingnya cuma di pasar tradisional, kemudian dia mencoba makan makanan daging mentah. Ya, risikonya ditanggung. Karena pasti Bu Dr. Wiwi juga tahu bagaimana daging-daging ataupun makanan yang harus dimakan mentah. Ya, itu termasuk sebagai kalau kita lihat di kodeks ready to eat food, ya, even walaupun dia mentah, raw. Dan itu persyaratannya ketat. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih Dr. Denny. Selanjutnya ada Ibu Sulmiati, SPT MP, dari dosen dari Universitas Sulawesi Barat juga. Mungkin kolega dari Dr. Setiawan. Beliau bertanya, kira-kira bagaimana bentuk pengawasan yang efektif untuk pemotongan yang di luar RPH dan tempat-tempat lain, khususnya ketika ada kegiatan keagamaan. Karena kita tahu sendiri bahwa bahkan RPH yang ada di Sulawesi Selatan belum semuanya mendapatkan NKV. Ya, mungkin itu, Dok. Ya, ini sebenarnya orang dinas yang jawab. Saya nggak enak kalau yang jawab. Tapi ya intinya gini, Ibu dan Bapak, tugas kita berat sekali ya dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat, kemudian tuntutan mereka terhadap daging, sementara fasilitas dalam penyediaan daging itu masih belum sempurna.
nggak usah jauh-jauh kaitan dengan sapi. Saya justru yang lebih prihatin adalah daging ayam, Pak. Kalau ayam-ayam yang dipotong di pasar, ibu-ibu bilang, saya mau ayam yang halal. Karena kalau saya beli daging ayam di supermarket ataupun di pasar yang sudah disembelih, saya kan nggak ngelihat. Nah itu. Coba kalau perhatikan, ya perhatikan cara mereka menyembelih ayam di pasar. Ya, kalau dari hasil penelitian mahasiswa saya saja di Bogor nih ya, notabene Bogor, itu dari 300 sampel ayam yang diambil lehernya, kemudian kita perhatikan tidak semuanya tersembelih sesuai dengan syariat Islam. Parah ya. Karena kita perhatikan di pasar itu satu orang motong, kemudian menekukan lehernya, kemudian dia hanya menyutik menggoreskan pisaunya. Dan rata-rata yang penelitian mahasiswa saya 5 tahun yang lalu ini, itu yang terpotong hanya satu pembuluh darah. Dan itu juga kadang-kadang cuma esofagus dan trachea, sedangkan 2 pembuluh darahnya yang kiri dan kanan tidak terpotong. Terus kok bisa mati? Ya iyalah mati setelah dicutik, kemudian dimasukkan ke dalam tong, tertumpuk. Dan yang lebih parah lagi kalau kita lihat, coba perhatikan di pasar ibu-ibu, bagaimana setelah dipotong kadang-kadang langsung direbus. Matinya karena kerebus. Soal halal atau tidaknya, wallahu a'lam. Jadi bagaimana pengawasan ya sebaiknya yang kita harus didik sekarang ini adalah bukan hanya pengawasnya, tapi justru dengan media ini kita mengedukasi konsumen supaya cerdas dan kritis. Coba tanya Bu Dr. Sri Adiani. Di Jerman itu konsumennya kritis sehingga dia itu sangat cerewet kalau beli daging, sangat cerewet. Jadi tukang daging juga nggak main-main. Ya. Nah, kalau misalnya saja konsumen kita, contoh paling yang sederhana saja, kalau ibu-ibu pergi ke pasar tradisional, yuk kita ubah cara bertanyanya. Bukan pertanyaan pertama yang dia katakan bukan berapa harganya. Nah, kalau kita sudah mulai didik nih ya, mudah-mudahan di Sulawesi Selatan bisa jadi panutan. Pak Dr. Setiawan ini juga harus ikut mendorong. Yang harus pertama kali ditanya oleh ibu-ibu adalah potong di mana? Kalau dikatakan potong di rumah potong hewan, terus tanya lagi yang kedua, capnya mana? Nah itu. Kalau itu sudah bisa dilakukan hampir oleh 80% ibu-ibu, saya yakin pedagang daging nggak main-main. Tapi yang lebih mencengangkan survei 10 tahun yang lalu, Pak, ibu-ibu dan bapak di DKI Jakarta, terkait dengan preferensi konsumen terhadap daging ayam di pasar tradisional. Dibikin 5 kategori tingkatan. Ternyata dari survei 10 tahun yang lalu, sebagian besar ibu-ibu memilih yang pertama itu yang menjadi pilihan dia adalah harga. Terus kalau kita lihat halalnya, ternyata halalnya di urutan ketiga atau keempat, coba bayangkan. Parah kan? Oke. Jadi kalau misalnya ini Pak Dr. Setiawan dan Ibu siapa tadi, kalau ada anak mahasiswanya bimbingan bikin preferensi ibu-ibu di pasar, bagaimana mereka memilih daging ayam, mana yang lebih utama? Harga, ya, penampilan, halal, atau yang mana? Bikin aja 4 kriteria atau 5 kriteria, Pak Setiawan ya. Baik, terima kasih Dr. Denny. Mungkin ini ada pertanyaan juga yang mirip-mirip sedikit dan masih menyambung yang disampaikan oleh Dr. Hewan Albert J. Podung dari Fakultas Peternakan Unsrat Manado. Beliau juga menanyakan yang terkait dengan pemotongan hewan kurban yang nanti kemungkinan akan banyak petugas yang memotong sendiri dan kira-kira bagaimana sih penanganan daging yang antara yang sudah dipotong di RPH atau tidak, karena terkadang kita susah untuk membedakan bagaimana ini daging yang sudah di RPH yang bagus atau sudah yang memiliki NKV atau misalnya yang dipotong tanpa ada NKV-nya. Kira-kira seperti apa, Dok? Baik. Ini pertanyaan yang sulit dijawab sebenarnya. Pertanyaan misalnya, Pak, apa sih bedanya daging yang dipotong di rumah potong hewan yang ber-NKV dengan yang tidak ber-NKV? Saya kadang jadi berbalik tanya, Pak, bisa nggak Bapak bedakan orang yang naik motor itu punya SIM atau tidak punya SIM? Itu sama. Itu analoginya.
Nah, yang jelas secara hukum, apalagi kalau dia akan menjual ke retail, itu yang diterima adalah yang ber-NKV. Nah, kalau dari aspek fisik segala macam itu sangat tergantung dari cara pemotongan dan penanganan daging mereka. Ada juga, Pak, mohon maaf, rumah potong hewan yang ber-NKV tapi masih jorok. Ada, ada. Ya, jadi ini memang ini adalah tugas atau PR kita semua. Dan ini kebetulan di sini ada Ketua PDHI, jadi saya mengusulkan ke pemerintah karena saat ini kita ini dalam PSBB dan biasanya juga fakultas saya menurunkan mahasiswa. Untuk tahun ini kami tidak menurunkan mahasiswa. Jadi saya menghimbau ini ke PDHI, PB PDHI supaya mengaktifkan seluruh personal PDHI dan juga kalau bisa juga teman-teman di ISPI untuk ikut mengawasi di lapang. Karena mahasiswa tidak bisa lagi disuruh karena mereka dalam work from home atau study from home. Jadi kalau bisa ini Pak Agung membuat Siap, Dok. Siap. edaran teman-teman dokter hewan yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat terjun ke lapang untuk ikut mengawasi pemotongan hewan kurban yang asuh ataupun halalan toiban. Jadi mudah-mudahan juga Pak Dr. Albert setuju Pak supaya ikut mengawasi minimal di lingkungan rumahnya. Siap, Dok. Siap. Kami Alhamdulillah. setiap tahun selalu bikin surat edaran kepada mereka. Baik, karena mahasiswa sekarang tidak ada Pak. Siap. Ya Pak Baso, Pak Dr. Baso. Karena mungkin memang yang dari medsos yang lain. Sekarang mungkin kita mulai sedikit pindah dulu sedikit Dok ke arah Siap. telur. Karena ini ada Dr. Sartika Juwita, MTes dari Polbantang Goa, dan Dr. Wahyu Suhaji, serta ada juga Dr. Itu Pak Dr. Wahyu iseng amat ya. Ada juga yang bertanya sekitar telur ini Dok. Yang pertama, kalau misalnya kita ke pedagang telur, sebagai orang awam, kira-kira bagaimana cara membedakan telur yang baru dan tidak? Karena kalau kita nanya langsung ke penjualnya, akan oh ini baru. Nah itu Dok. Terus yang kalau dari Dr. Wahyu Suhaji, ini cara membedakan antara telur tetas dan telur konsumsi tanpa alat itu bagaimana Dok? Ya. Baik. Dan terakhir Dok, mungkin karena masih seputar telur, tadi ada juga yang bertanya, ini dari Dr. Ayu dan Dr. Adit dari Jayapura, walaupun nanti masih ada pertanyaan lain, membedakan telur HE yang infertil dan tidak itu gimana Dok? Karena tadi yang HE ini kan kurang bagus untuk kita konsumsi. Ya, mungkin itu dulu Dok. Baik, yang pertama, kalau misalnya orang awam membedakan telur segar atau tidak di pasar, sulit Pak, Bu. Sulit. Ya. Kalau zaman dulu di pasar itu pedagangnya itu sangat peduli. Saya ingat waktu saya SD kalau diajak ibu ke pasar ke tukang telurnya diteropong satu-satu, dia pisahkan mana yang baik atau enggak. Karena kita tahu dari besarnya kantung udara. Nah, jadi relatif sulit ya, pasrah saja begitu sampai rumah kita coba pecahkan. Atau kalau enggak ada ibu-ibu yang sangat ilmiah sekali ke pasar bawa bawa wadah berisi air garam 10%, kemudian dia celupkan kalau dia terapung lama, kalau enggak, tapi kan aneh ya. Itu ibu-ibu yang sangat ilmiah sekali menurut saya. Kemudian bagaimana kita membedakan telur tanpa alat? Nggak mungkin, Pak. Minimal kalau kita mau membedakan telur HE, itu adalah dengan terutama yang fertil, ya kalau dia umurnya di bawah 9 hari itu masih bisa kita lihat, kita pecahkan dan kita lihat, kita identifikasi adanya blastoderm. Ya, kalau dia telur konsumsi ataupun yang infertil, maka blastodermnya tidak jelas. Ya, tidak jelas. Jadi hanya bentuk kecil saja itu yang germinal gist ataupun blastodist. Nah, biasanya saya juga membaca itu salah satu skripsi mahasiswa Fakultas Peternakan ya di bawah bimbingan saya, lupa itu membedakan telur HE sebelum dan setelah 9 hari. Karena kita tahu pada beberapa breeding itu 9 hari diteropong. Kalau yang telur infertil itu setelah 9 hari menurut penelitian beliau itu sudah buruk dari aspek kualitas, jadi cair, kemudian
apa namanya beratnya berkurang segala macam. Jadi kalau kita mau membedakan telur HE sebelum diinkubasi antara yang fertil dengan infertil, kita lihat kalau yang fertil atau dibuahi itu ada blastodisk seperti tadi ada lingkaran putih. Tapi kalau sudah masuk inkubator itu kalau yang infertil biasanya mereka akan lepas itu setelah 9 hari dan itu sudah buruk sekali. Ini sebenarnya Pak Dr. Wahyu ini sudah lebih ngerti dari saya ini karena dia praktisi. Baik dok, masih seputar telur. Ada mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dan juga dari Dr. Hewan Leli Umi Wakia, MSI. Ini kan telur itu ada kantong udaranya dok. Nah ini kenapa ini telur kadang kalau dia pegang-pegang katanya tergoyang-goyang? Itu penyebabnya apa? Kok bisa ada telur kayak goyang-goyang? Terus berapa lama sih idealnya kita menyimpan telur di pintu kulkas tadi? Ya, dok. Ya baik. Kalau telur yang digoyang-goyang terus kotlok, itu biasanya kuning telurnya sudah tidak di tengah, itu karena penyimpanan dan itu biasanya relatif lebih lama setelah 5 hari. Jadi bukan karena kantung udaranya, jadi memang kuning telurnya sudah lepas ya karena penyimpanan yang salah. Kemudian berapa lama di kulkas, pada pintu saya tetap mengatakan karena pintu kulkas juga kalau saya perhatikan di rumah juga nggak akan lebih dari 10 derajat, ya sekitar 5 minggu. Tapi tetap yang tumpulnya di atas. Jangan lupa itu. Kalau enggak nanti bisa kocok-kocok lagi tuh. Baik dok, terus masih ada, kita kembali lagi mungkin bertanya ke daging. Ini ada mahasiswa Dr. Denny juga nih dari IPB. Ada Gede Eko Darmono. Untuk daging yang tadi terkontaminasi dengan bakteri PPC, apakah itu aman dok? Dan apa efeknya kalau gitu dikonsumsi? Aman. Bakteri PPC tidak dia bukan patogen untuk manusia, cuman dia menyebabkan kerusakan pada daging yang disimpan, pada daging yang dikemas vakum dan disimpan dingin. Itu aja. Aman. Ini dok, tadi ada dokter Mona nanya, kalau kita beli daging di supermarket biasanya kan sudah di towing. Nah itu kalau kira-kira kualitasnya gimana itu dok? Apakah kita bisa freezing lagi atau seperti apa? Terus ini juga nyambung dengan pertanyaan Dr. Adit dari Jayapura. Kira-kira bagaimana cara mempertahankan kadar protein daging yang beku yang sudah digiling menjadi bakso supaya kualitasnya sama sebelum dia digiling dan setelah digiling. Ya. Baik, yang kedua dulu. Pembekuan daging tidak menyebabkan perubahan protein. Perubahan protein yang terjadi pada saat daging digiling. Jadi kalau kita menggiling daging, bahkan termasuk daging yang baru segar, baru dipotong kemudian digiling, tidak ditambah es, pasti baksonya tidak akan baik. Jadi kenapa harus ditambahkan es? Itu harus karena akan mempertahankan protein itu tidak terdenaturasi lebih jauh. Dan itu akan memperbaiki sifat emulsi protein, air, daging, lemak. Kemudian yang pertama tadi daging yang di supermarket sudah di towing, apakah baik? Ya, masih baik. Dan apakah boleh masih di pembeku? Kalau kita lihat, kalau yang dari supermarket, saya menganjurkan hanya sekali beku, setelah itu dicairkan, jangan dibekukan lagi. Oleh sebab itu, kalau beli daging segar yang kita tahu bahwa daging itu kemungkinan dibekuk dari daging beku, maka sebaiknya kita potong-potong dulu ya sesuai dengan besar ataupun volume ataupun takaran kita masak, baru kita bekukan. Nah, sekarang juga dalam hal penyimpanan daging pun supermarket juga cerdas, Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak perhatikan kalau membeli daging ayam pun itu di bawah daging ayam itu ada lapisan atau pads ya, untuk menyerap drip, sehingga karena berdasarkan penampilan kalau daging ayam yang disimpan pendingin itu pasti kalau ada dripsnya konsumen tidak suka karena ada cairannya. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan oleh ibu-ibu kalau pergi ke supermarket, perhatikan di bawah daging ayam pasti ada pads ataupun lapisan yang menyerap drips tadi.
itu aman. Itu hanya supaya penampilan. Karena bagaimanapun Ibu dan Bapak, daging ayam walaupun dia tidak dibekukan, itu pasti akan menghasilkan drips dan itu biasanya kaitannya dengan cara pemotongan yang dalam tanda petik kurang baik. Artinya bahwa drips ya pada daging ayam ini, pada proses pemotongan ayam ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya kita di dalam daging pemotongan ayam itu setelah ayam dibersihkan atau dikeluarkan jeroannya, itu masuk ke dalam chilling atau bisa dari pre-chilling dan chilling ataupun final chilling. Nah, atau termasuk di dalamnya adalah washing, pembersihan. Nah, kalau misalnya chillingnya tidak baik ya, suhunya kurang atau tidak mencapai 4, misalnya masih mencapai 10, maka pasti dripsnya akan tinggi. Oleh sebab itu, titik kritis ya, bukan titik kendali kritis. Titik kritis pada pemotongan ayam itu kalau di industri ayam yang besar, itu mereka akan kendalikan pre-chilling itu dan chilling. Pokoknya keluar ayam dari chilling itu suhu internalnya sudah 4 derajat. Karena kalau lebih dari itu, mereka akan kehilangan bobot kalau dia jual fresh. Tapi habis itu kalau misalnya dijual frozen, yang rugi konsumennya, bukan mereka. Baik dok, ada yang lebih praktis lagi sedikit. Untuk penyimpanan pangan asal hewan, daging atau telur, itu kira-kira freezernya berapa lama dok untuk kita bersihkan berkala? Oh, freezernya? Ya, selama tidak ada bunga es, tidak ada masalah. Nah, ini kalau freezer-freezer yang lama, sebaiknya kalau bunga esnya sudah membesar, karena itu akan mempengaruhi suhu, itu sebaiknya ditowing dulu, kemudian kita nyalakan lagi. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat kulkas sekarang itu sudah modern. Bahkan kulkas yang beberapa ini, kalau yang 2 pintu itu kita lihat mereka tambah angin. Jadi kayak seperti blast, sehingga untuk mempercepat masuknya suhu dingin ke dalam suhu dingin beku ke dalam makanan, relatif lebih cepat. Baik dok, ini ada lagi sesi tanya langsung bertanya. Silahkan. Ke Denny. Yang pertama kami persilakan kepada Dr. Bone Ramadan. Silahkan dok. Tak terdengar Pak. Mungkin perlu di-unmute. Ada 3 orang dok. Mungkin sebelum sambil menunggu Dr. Bone, kita persilakan Dr. Zainal. Dr. Zainal Abidin. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Dr. Denny, guru saya di Bogor dulu. Saya Jaki. Iya. Ya, dok, ada 2 yang saya tanya dok ya. Yang pertama mengenai tadi towing ya daging. Saya pernah dengar dulu, pernah ada seminar juga, daging kalau dari kulkas itu sebaiknya jangan langsung diolah kalau udah dibekukan. Harus untuk kelenturan dagingnya. Jadi akan lebih baik misalnya pagi kita mau olah, jadi malam udah pindahkan dari freezer ke kulkas biasanya dulu, gitu katanya. Nanti setelah Ya Pak. Silakan. Setelah paginya baru dikeluarkan dari kulkas, baru didiamkan. Jangan disiram dengan air katanya. Jangan disiram dengan air, jangan air nanti dia akan merusak proteinnya, begitu katanya, seperti itu. Saya pernah dengar. Nah, untuk penjelasan itu yang pertama, yang kedua, yang telur dok, yang telur tadi yang infertil, tadi kan dokter katakan tidak boleh mengkonsumsi itu infertil. Bukan tidak boleh Pak, artinya tidak layak karena telur infertil pasti cair. Ya kan biasanya kan saya pikir gini, kalau dari breeding biasanya kan kalau 4 hari pertama kan teropong. Di teropong kan, kalau nggak ada tumbuh kerabang kan langsung keluar, itu yang barangkali yang dikonsumsi. Boleh itu boleh Pak. Boleh kan begitu kan? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau lebih dari 9 hari Pak. Ya kan memang ada lagi yang kedua kali untuk memantau biasanya. Ya, itu 9 ataupun 8. Ya, mungkin yang kedua barangkali yang kita hindari ya. Nah, betul Pak, betul. Iya, barangkali begitu dok ya. Ya, itu yang kedua sudah saya jawab ya Pak. Yang pertama katanya, nah ini, mohon maaf Ibu dan Bapak, kalau kita baca literatur asing soal
empuk dan tidak empuk, itu kalau kita bicara daging itu hanya dimasak sebentar. Tadi saya katakan hampir seluruh kuliner Indonesia kalau masak daging itu teng 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 mateng teng teng teng. Ya, artinya dia akan direbus lama. Saya justru kemarin baru dengar ini terus terang yang apa namanya lagi viral di emak-emak kalau katanya merebus daging itu rumusnya 5-30-7. 5 menit direbus, mendidih, diamkan, tutup pancinya 30 menit, kemudian rebus lagi 7 menit. Katanya empuk. Saya juga belum coba itu. Nanti akan saya coba betul apa enggak. Tapi kata beberapa ibu-ibu sih betul katanya. Jadi untuk menghemat gas, ya ini penting. Nah, karena pemasakan kuliner kita itu direbus biasanya minimal 45 menit, itu tidak ada masalah dengan keempukan, Pak Dr. Zaki. Ya, kalau di literatur itu kalau bicara empuk karena mereka memakannya atau memasaknya sebentar dan biasanya mereka akan gunakan itu sebagai barbecue dan mereka biasanya mengoven. Oven itu adalah pemanasan tinggi dalam waktu tidak lama. Kecuali kalau mereka ada istilah bahasa Inggrisnya adalah stew. Stew itu adalah memasak dalam oven dalam kuah kemudian masukkan ke dalam oven. Ini Bu Dr. Sri Adiani saya yakin tahu banget ya. Misalnya schmoren gitu ya. Kalau orang Jerman bilang dagingnya di schmoren, itu masukkan dalam wadah, mangkok, kasih bumbu, masukkan dalam oven sekitar 45 sampai 1 jam ya akhirnya empuk juga. Nah, yang akan soal keempukan itu Ibu dan Bapak, kalau kita memanggang atau membakar daging sapi itu. Jadi memang tidak dianjurkan kalau kita mau memanggang memanggang daging sapi beku, itu ya harus sebaiknya kita cairkan dulu. Bahkan saya sangat menganjurkan, Pak, bisa nggak kalau kita mau bikin barbecue gitu, bikin steak, kita beli daging dari pasar? Bisa, saya bilang. Caranya, kita pastikan daging sampai rumah itu bersih. Jadi kalau misalnya kotor, kita bersihkan, kemudian baru kita bumbui, kita potong. Misalnya mau 100 atau 150 gram atau 200 gram, ya, dengan potongan ketebalan maksimum misalnya 2-3 cm. Kemudian kita bumbui, artinya kita marinasi, kemudian kita bungkus dengan aluminium foil atau kita masukkan dalam wadah tertutup. Kita biarkan di dalam kulkas 2 hari, kemudian baru kita bakar. Yakin empuk, yakin. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan literatur asing, kadang-kadang itu nggak pas. Contoh misalnya gini. Jadi ada kalau postingan di menjelang Idul Adha, itu jangan mencuci daging. Di luar negeri rumah potong hewannya bersih. Nah kalau motongnya di lapangan ada kotorannya terus kita nggak boleh cuci. Boleh. Daging nggak ada kaitannya dengan rasa atau apa kalau misalnya dicuci. Tidak ada. Toh dia pada saat dimasak itu pasti kena air. Kemudian tidak ada perubahan protein apapun gizi pada saat daging didinginkan maupun dibekukan. Tidak ada. Mungkin itu, Pak. Silakan, Baik, Pak Dr. Baso. Ya, mungkin kita langsung karena Dr. Bone Ramadan sudah ada. Siap. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum Pak Dr. Denny. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Ya, saya angkatan 34 di IPB juga kebetulan Pak Denny juga dosen saya waktu itu. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Pak Dokter. Yang ini kan sekarang kita lagi dekat-dekatnya dengan Idul Fitri. Ya. Biasanya di Makassar ini kan kalau Idul Fitri ramai masyarakatnya untuk potong sapi, masak konro atau apa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita membedakan antara daging sapi dengan daging sapi yang sudah dioplos dengan misalnya daging babi atau daging celeng, gitu Dok. Nah yang kedua, sebenarnya ada nggak Dok hukumnya orang yang melakukan oplosan ini? Karena di angkatan saya di angkatan 34 ini ada cerita kemarin beredar bahwa dia melakukan tes di bakso, ternyata baksonya itu positif mengandung babi. Setelah beberapa kali diingatkan, tetap dia melakukan oplosan tersebut. Nah, teman saya ini langsung melakukan KIE di masyarakat.
untuk menghindari membeli bakso di warung tersebut, tapi ternyata ada masyarakat yang memviralkan, Dok. Nah, warung bakso tersebut ternyata menuntut dinas, Dok. Menuntut dinas katanya melanggar undang-undang ITE. Mungkin mohon penjelasannya, Dok, karena sekarang teman saya juga tersebut lagi masuk kasus hukum di tempatnya. Kebetulan dia juga orang dinas. Makasih, mungkin itu saja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terus terang Pak Dokter, kalau untuk masyarakat awam untuk membedakan daging babi dan daging, artinya daging sapi yang dioplos daging babi sulit, ya. Untuk masyarakat, apalagi kalau misalnya kondisi pasarnya atau dia sudah dipotong-potong relatif kecil, maka sulit. Apalagi kalau misalnya pedagangnya cerdas, biasanya daging tersebut benar-benar dicampur dengan baik, kemudian kadang-kadang ditambahkan dengan darah, yang kita tahu bahwa ini mungkin Ibu dan Bapak 2 minggu yang lalu membaca berita yang soal terbongkarnya oplosan daging babi di Jawa Barat, katanya dengan boraks. Kaitannya terus terang Ibu dan Bapak, saya minta menguji teman-teman di balai bahwa ternyata nggak ada kaitannya boraks itu dapat mengubah warna. Jadi penambahan boraks itu hanya untuk mengurangi atau sebagai penekan pertumbuhan bakteri sehingga daging babinya tidak terlalu amis. Jadi penambahan boraks itu tidak ada kaitannya dengan warna. Justru yang saya takutkan itu adalah penambahan darah. Nah, kalau dari teori memang gampang, Pak, seratnya lebih kasar segala macam. Tapi kalau untuk daging babi hutan, kalau orang yang nggak biasa lihat daging sapi pun akan terkecoh. Jadi memang agak sulit. Jadi memang ini lagi-lagi oleh sebab itu konsumen harus kita didik supaya mereka selalu bertanya, motongnya di mana, ya, mana capnya. Nah itu 1 atau 2 pertanyaan yang kalau itu terus-menerus dan dilakukan oleh 80%, pedagangnya pasti mikir, ya. Kemudian terkait dengan ada hukumnya, Pak, kalau melakukan oplos itu mestinya dilaporkan oleh dinas, ya, ke kepolisian, itu bisa diusut. Contoh kasus yang udah ada di Jawa Barat dan juga yang di Sumatera Barat. Nah, itu dilaporkan oleh Satgas Pangan, karena kita tahu di kabupaten kota juga ada Satgas Pangan. Itu yang harus turun mestinya. Memang jangan disosmedkan, tapi itu bisa kita balik tuntut kalau dia melakukan oplosan, dan itu dengan undang-undang pangan ataupun dalam undang-undang kita besar, Pak. Terutama undang-undang pangan dan perlindungan konsumen itu bisa dipakai. Itu. Terima kasih, Dr. Denny. Selanjutnya mungkin terakhir, Dr. Hewan Rinandar. Silakan, Dok. Halo. Silakan. Iya, halo. Assalamualaikum. Dengar, Dok? Waalaikumsalam, Pak Dokter. Iya. Ini saya dari Sulawesi Barat, Dok. Ada beberapa yang saya tanyakan. Ini kan berkaitan dengan masalah pandemik sekarang ini, banyak sekali kayak semacam hoak-hoak gitu kan ya, banyak sekali hoak yang termasuk di Sulawesi Barat ini banyak sekali. Jadi pada pedagang-pedagang banyak yang merugi gitu kan. Yang salah satunya adalah daging ini ya. Daging ini sekarang di Sulawesi Barat itu pemotongannya nggak sebanyak seperti yang ada di biasa. Bahkan telur kemarin sempat sampai juga 100.000 3 rak, bahkan ada yang 4 rak gitu kan. Kasihan petani-petaninya dan peternak-peternaknya gitu kan. Nah, terus ini yang saya mau tanyakan, ada beberapa yang bertanya ke masyarakat saya, masalah itu kan daging bisa nggak perantara untuk COVID, tadi sudah dijelaskan sama dokter Denny kan tidak bisa itu kan. Nah, kalau misalkan itu oleh jagal yang sakit dan terkena dropletnya, tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang ya. Terus saya mau tanya, kalau misalkan daging, telur dan susu itu misalkan terkena droplet semua, apakah bersamaan akan berapa lama itu virusnya akan ada di situ gitu loh. Misalkan kan karena kebiasaan masyarakat itu kan setelah pegang walaupun tidak berkembang, Dok. Ini kan kemungkinan terburuknya loh. Walaupun tidak bisa berkembang, kalau misalkan dia dropletnya masuk ke dalam daging, telur dan susu, itu misalkan pangan itu, dan manusianya itu mengusap ke mata, hidung dan
itu kan akhirnya bisa juga masuk di situ. Nah, itu berapa lama bertahan di dalam itu tiga item itu? Baik, kalau berapa lama bertahan, memang belum ada penelitian Pak, karena memang di awal sudah hipotesisnya bahwa pangan tidak menyebarkan COVID. Tetapi kalau misalnya kita analogikan dengan penelitian-penelitian berapa lama virus bertahan pada permukaan yang masif, itu paling lama 72 jam. Sekarang kenapa kalau misalnya virus tidak tahan lama juga di daging, karena daging itu selnya tidak hidup, apalagi susu bukan merupakan sel, dan telur itu pasti tertutup. Belum ada mungkin, saya yakin di Sulawesi Barat pun orang yang menjual telur cair. Pun kalau menjual telur cair pun pasti dalam wadah. Kalau di luar negeri ya di dalam kemasan. Tapi kalau ini tidak mungkin Pak. Dan kalau di dalam telur apakah dia bisa berkembang? Saya terus terang tidak bisa jawab. Tapi kalau dalam telur yang utuh dalam permukaan, oleh sebab itu tadi anjurannya begitu sampai rumah sebaiknya kalau misalnya dia dikemas, kemasannya langsung diganti dan kita kerap cuci tangan. Jadi sampai rumah belanjaan diurusi, kita terus cuci tangan, kita pegang kemasannya, kita ganti, kemudian kita cuci tangan lagi baru kita masak. Dan alhamdulillah Pak, orang Indonesia itu masih makan hampir 100% lah habis makan matang. Jadi dengan proses pemasakan pun matang. Nah kalau misalnya mungkin nggak di susu olahan, nah kan susu olahan itu pasti ada kemasannya, paling pada permukaan kemasan. Oleh sebab itu kalau misalnya kita tidak yakin, ya sampai rumah kemasan susunya itu kita lap dengan tisu beralkohol ataupun air sabun. Jadi ini tolong dibantu Pak bahwa secara umum pun kayak WHO mengatakan bahwa makanan dan kemasan makanan belum pernah dilaporkan sebagai penular virus COVID-19. Itu yang perlu kita yakinkan. Karena juga ini akan berimbas kepada peternak-peternak, Pak. Dok, Dr. Baso. saya rasa sudah ada tadi. Tapi masih ada satu ini. Silahkan, Dok. silahkan. Saya sebagai dokter hewan melakukan pemeriksaan postmortem. Namun kendalanya mungkin tidak semua hewan akan kita cek karena jumlah personil dan jumlah hewan yang dipotong itu tidak berbanding. Jadi ada yang bertanya ini Dok, dan mungkin sama yang misalnya di Jayapura itu terkadang masih ada pemotong yang masyarakat yang walaupun ada cacing hatinya, fasiolanya, mereka tetap membawa. Itu kira-kira kalau misalnya produk hewan yang sudah masih mengandung cacing atau ini, kira-kira gimana Dok? Apakah dengan proses pemasakan tadi masih aman atau seperti apa? Baik, terkait dengan cacing pita, kita tahu bahwa cacing pita bukan penyakit bawaan makanan, jadi sebenarnya relatif aman, cuman tidak etis dan tidak layak kalau misalnya hatinya mengandung cacing pita. Oleh sebab itu, kenapa dianjurkan hatinya itu harus dieliminasi ataupun diafkir. Jadi memang selayaknya setiap karkas itu diperiksa. Minimal, kalau saya menyatakan untuk teman-teman yang akan terjun lapang, terutama pada saat pemeriksaan hewan kurban, itu yang wajib diperiksa setelah postmortem itu, antemortem kuat ya. Kita jelaskan kalau hewan yang lemah segala macam terduga lebih baik tidak dipotong. Satu itu saringannya. Jadi begitu juga di rumah potong hewan, kalau memang kita petugas terbatas, hewannya banyak, pisahkan hewan yang sakit atau menunjukkan gejala sakit atau diduga sakit. Jangan izinkan potong. Yang kedua, minimal yang harus kita pegang adalah hati, ya, paru, dan limpa. Jadi 3 organ itu yang saya tekankan kepada mahasiswa yang terjun ke lapang dalam pemeriksaan hewan kurban. Hati, limpa, paru. Ya, terutama hati dan limpa itu kalau bisa setiap hewan diperiksa. Karena disitulah kita bisa menyaring apakah hewan ini sehat atau tidak. Mungkin itu. Kalau itu terlanjur dibawa Dok, kalau dibawa, kalau masyarakatnya tetap mau membawa gimana? Ya, memang itu risikonya ya. Memang, nah inilah Ibu dan Bapak, saya juga suka sulit ya. Karena selalu mengatakan begini, para lulusan ini begitu dia terjun, kemudian jadi THL di dinas, kemudian dilepas oleh seniornya di rumah potong hewan, yang dia bertemu dengan pejagal-pejagal yang umurnya seumuran orang tuanya.
untuk bicara mengatakan, Pak, ini jangan dilakukan, Pak, susah. Oleh sebab itu, gimana ya caranya ini, Bu Dekan, ini bagaimana kita bisa meningkatkan communication skill. Ini juga Pak Agung ini tugasnya setelah jadi dokter hewan, bahwa memang kita harus dilatih keterampilan komunikasi. Tapi pesan saya, kalau orang-orang muda yang baru jadi dokter hewan, karena idealismenya tinggi, kemudian terjun ke rumah potong hewan, saya katakan, yang kamu harus lakukan pertama adalah pendekatan person to person. Kalau orang sudah dekat, maka dia akan bisa dengar apa yang kita sampaikan. Tapi selama kita tidak dekat, jangan harap kita didengar mereka. Bahkan omongan-omongan yang sering terima adalah, Anda baru anak kemarin sore udah ngatur-ngatur saya. Saya di sini puluhan tahun, sejak bapak saya. Nah, itu udah kalau kayak gitu, repot. Makanya adalah pendekatan. Ya, mungkin kalau yang di kerja kita, Pak Dokter Baso, gampang di kampus, karena kita punya aturan. Meleng-meleng dikit, mahasiswanya kita marahin, atau kita bisa tunda dia lulusnya ya, Bu Dokter Wiwi ya. Nah, kalau di masyarakat, kita yang lewat. Ya, Pak Dokter Agung. Iya, betul. Ini PR berat buat dokter hewan muda yang terjun ke lapang ini. Kadang mereka nggak kuat, Pak. Makanya saya berharap ini teman-teman di dinas, kalau punya THL, tolong sebulan itu didampingi, jangan dilepas, kayak anak ayam kehilangan induk nanti. Emang sih katanya, dulu saya dilepas. Iya dulu, masyarakatnya belum separah sekarang. Baik dok, saya rasa tadi pertanyaan tadi mungkin menutup rangkaian acara kita. Maaf dok, Dok Baso. Pak Dokter Baso, Pak Agung mau bicara. Belum, tidak. Maksudnya ada Dokter Anis dari Dirkas Mafet ingin mengklarifikasi beberapa hal. Saya kira beri kesempatan beliau sebagai boleh. penutup sebelum memang benar-benar kita tutup. Silahkan Dokter Baso memberikan kesempatan kepada Dokter Anis. Silahkan dok. Sudah saya sampaikan di chat ini Pak. Dibacakan saja Bu, saya nggak baca. Iya, silakan. Sedikit menambahkan terkait dengan tadi yang daging oplosan, yang Bapak bertanya apakah sudah ada hukumnya atau enggak. Tadi sebenarnya di Undang-Undang 18 tahun 2019 Junto 41 2014 itu semua sudah diatur Pak. Sebagaimana sudah satu Undang-Undang peternakan kan? Ya, di Undang-Undang Peternakan. Sanksinya pun sudah ada dengan denda 5 tahun dan juga 10 miliar rupiah. Jadi mungkin Bapak Ibu pengawas Kesmafet yang di daerah apabila memang menemukan misalnya kasus-kasus penyimpangan bisa berkoordinasi dengan PPNS. Mungkin di setiap provinsi sudah ada PPNS. Satgas Pangan juga ya Bu? Ya, Satgas Pangan ya Pak, kan Polri juga atau dengan Korwas PPNS. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti itu bisa dijerat Pak dengan undang-undang kita. Selain itu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicari solusinya gitu bahwa sudah ada perangkat hukumnya seperti itu. Sedikit saja. Terima kasih. Balik tuntut aja Pak Dokter Bone. Ya, makasih Dok Anis, makasih. Kasih dok, rasa masih ada, kalau tidak ada lagi tambahan, karena waktunya juga sudah pas, saya lihat jam 16.00, maka dengan ini saya mohon izin untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Eid Mubarak yang merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga dok. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dokter Agung, Pak Dokter Baso, Bu Dokter Wiwi, makasih banget. Bu Dokter Lina.